Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Gawah. Kali ini adalah lanjutan dari video tutorial sebelumnya, yaitu tentang uji regresi berganda, di mana pada video-video sebelumnya kita sudah melakukan uji prasyarat. Jadi ada 4 uji prasyarat yang sudah kita eh, yang sudah saya sajikan pada video-video sebelumnya, yaitu uji normalitas residual, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, syarat untuk uji regresi berganda harus memenuhi keempat uji prasyarat ini, dan kita sudah melakukan pada video sebelumnya. Keempat uji tersebut telah terpenuhi, maka sekarang kami akan melanjutkan dengan melakukan uji hipotesis untuk regresi berganda. Di sini ada 3 variabel. Variabel X1 adalah kepemimpinan, variabel X2 adalah motivasi sebagai variabel independen, dan variabel dependennya adalah perilaku berorganisasi. Dari diagram di atas kita bisa menyusun setidaknya 3 hipotesis penelitian. Pertama, kita akan mengetahui pengaruh dari X1 ini ke Y secara parsial atau secara sendiri. Kemudian pengaruh X2 motivasi terhadap perilaku berorganisasi. Nah, untuk kedua hipotesis yang ini akan kita uji nanti dengan uji T. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh secara simultan atau bersama-sama X1 dengan X2 ini terhadap Y. Ini nanti akan kita uji. Hipotesis yang ketiga akan kita uji dengan uji F. Nah, ketentuan uji T dengan uji F adalah sebenarnya sama. Jadi ketentuannya H0 diterima jika, jadi H0 diterima itu artinya ya tidak berpengaruh signifikan jika nilai signifikannya nanti lebih dari taraf kesalahan, yaitu alfa 0,05 atau 5%. Atau boleh juga kita melihat dari nilai T hitungnya, kita bandingkan dengan T tabel. Jadi T hitung jika kurang dari T tabel atau nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Itu untuk hipotesis pertama dan yang kedua. Kemudian hipotesis yang ketiga itu akan kita uji dengan F. Kita bisa melihat juga nilai signifikannya sama ketentuannya. Atau boleh juga kita melihat nilai F hitungnya. Nanti nilai F hitung, T hitung ini bisa kita lihat di output SPSS. Kita bandingkan dengan F tabel. Maaf, jadi ini salah. Jadi ini adalah kurang dari. Jadi kurang dari. Nah, sebaliknya H0, kalau tadi H0 diterima, sekarang H0 ditolak. Itu sebaliknya atau berpengaruh signifikan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Atau T hitungnya lebih dari T tabel, atau nilai F hitungnya lebih dari F tabel. Nah, sebenarnya untuk memahami ini sangat sederhana jika kita langsung mempraktekkan di SPSS. Di sini saya sudah punya data di file Excel, ada variabel X1 yang tadi, variabel kepemimpinan, itu skornya sudah dijumlah per item. Ini skor kepemimpinan per item, ada 3, 3, 2, 3, dan seterusnya, sudah sebanyak 32 item pernyataan yang diisi oleh responden. Jumlahnya 86, responden pertama, kedua 100, itu yang kemudian saya rekap di sini ya. Jadi biar lebih mudah kita rekap di sini. Ini rekapitulasi untuk responden sebanyak 76 orang. Jadi ketiga data variabel sudah kita punya, tinggal kita pindahkan ke SPSS. Nah, ini file SPSS sudah saya buka, ada variabel view dan ada data view. Kita buka yang variabel view, karena ada 3 variabel, kita isi yang ini X1, X2 dengan Y. Ini kita isi dengan X1, X2, yang ini Y. Nah, desimal karena data yang kita punya tadi,
itu tidak memakai desimal, jadi 104 tidak ada komanya, jadi kita buat desimalnya menjadi 0, tidak pakai desimal. Label kita isi dengan X1 tadi menandakan kepemimpinan, jadi bisa kita ketik di sini kepemimpinan. Kemudian X2 itu adalah motivasi. Y adalah perilaku berorganisasi. Nah, saya kira itu aja yang perlu diisi di sini, yang lain kita kita abaikan saja. Ya, di sini ada yang lain-lain bisa diperhatikan. Pastikan ini scale gitu, skala. Lalu kita pindah ke data view. Kalau tadi setnya variabel view, kita pindah ke data view. Kita pindah ke data view. Setelah itu ini sudah berubah menjadi X1, X2 dan Y. Lalu kita copy file yang di Excel tadi, X1, X2 dan Y ini kita copy sampai 76 responden. Kita copy, kemudian bawa ke sini, paste. Ini saya besarkan ya biar kelihatan. Ya, jadi data yang di Excel tadi sudah berpindah. Ya, ini 86, 90, 82 sudah berpindah ke SPSS. Nah, langkah selanjutnya sekarang adalah kita melakukan analisa regresi linear berganda. Jadi kita tekan analyze, jadi di menu ini kita tekan analyze, kemudian ada regression, ada linear. Kita klik. Nah, muncul kotak dialog linear regression. Kita isi dependennya ini dengan variabel dependent. Variabel dependent adalah variabel Y. Kita klik variabel Y-nya, kemudian kita tekan tanda panah yang ini untuk memindahkan ke sini. Lalu yang dua ini bisa kita pindahkan ke independent, ya. X1 pindah ke dependent, X2 pindah ke dependent. Lalu kita tekan OK. Nah, output SPSS-nya nanti terlihat di sini ada tulisan regression. Nah, kita akan melihat ada 4 tabel. Ada 1, 2, 3, 4. Variabel entry, kemudian model summary, ANOVA sama coefficient. Yang pertama kita abaikan saja. Nah, yang akan kita gunakan adalah hanya yang 3 ini saja. Nah, sekarang untuk memudahkan, yang 3 ini boleh kita copy. Mungkin saya mengcopy yang ini dulu, yang paling bawah, yang koefisien. Saya akan pindah ke sini. Ya, ini hasilnya. Lalu kita sekarang melanjutkan dengan menginterpretasi atau membaca tabel ini. Tabel ini akan kita gunakan untuk menjawab kedua hipotesis yang ini. Jadi kita copy yang ini, hipotesis 1 dan hipotesis yang kedua. Jadi hipotesis 1 dan 2 ini diuji dengan uji T. Ini uji T. Ketentuan pada uji T itu nilai signifikan jika lebih dari 0,05 itu H0 diterima, kalau kurang dari 0,05 H0 ditolak. Kita lihat yang mana signifikan yang dimaksud. Karena di sini yang kita lihat adalah kepemimpinan dan motivasi. Kita lihat nilai signifikannya di sini. Ya. Untuk kepemimpinan, di sini kita hipotesis pertama itu kan tentang kepemimpinan. Pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku berorganisasi. Jadi kita melihat kepemimpinan terhadap perilaku berorganisasi. Nah, kepemimpinan di sini nilai sig-nya adalah, nah kita lihat di sini nilai sig-nya adalah 0,004. 0,004. Kalau kita lihat ketentuan di sini itu ternyata kurang dari
0,05. Karena kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Ya, ini saya copy saja. Maka H0 ditolak. Artinya kepemimpinan, ya, artinya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap perilaku berorganisasi. Ya, secara parsial ya. Jadi secara parsial. Artinya secara parsial kepemimpinan itu berpengaruh signifikan terhadap perilaku berorganisasi. Berarti hipotesis pertama sudah terjawab. Jadi ada pengaruhnya. Nah, sekarang tinggal kita menjawab hipotesis yang kedua. Kita lihat nilai signifikannya adalah 0,005. Sama juga dengan yang ini ya. Berarti sama. H0-nya ditolak. H0 ditolak artinya secara parsial motivasi ini X2-nya motivasi ternyata berpengaruh signifikan juga terhadap perilaku berorganisasi. Jadi itu saja untuk menjawab hipotesis pertama, dan hipotesis kedua sudah kita jawab dengan melihat uji T yang di sini. Dengan melihat tabel output SPSS pada tabel koefisien. Nah, sekarang kita akan menjawab hipotesis yang ketiga ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, hipotesis yang ketiga ini akan kita uji dengan uji F. Uji F pada output SPSS kita bisa lihat di tabel ANOVA yang di sini. Ya, tabel yang kedua 1, 2, 3. Di tabel ANOVA kita copy, kita bawa ke sini untuk memudahkan. Kita memudahkan menginterpretasikan tabel ANOVA. Nah, di sini kita lihat ini adalah tabel F. Kita lihat nilai signifikannya adalah 0,000. Jadi nilainya adalah 0, ya, nilai signifikan 0,000. Ini berarti 0, kurang dari 0,05. Berarti H0-nya juga ditolak. Artinya ini secara simultan, secara bersama-sama, ya, secara simultan atau bersama-sama antara kepemimpinan dan motivasi itu berpengaruh signifikan terhadap perilaku berorganisasi, gitu ya. Jadi secara bersama-sama ini kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku berorganisasi. Berarti hipotesis ketiga sudah terjawab. Jadi 3 hipotesis sudah terjawab dengan 2 tabel ini. Lalu terkadang kita di skripsi maupun tesis ada kalanya kita membahas hal yang lain, misalnya ada koefisien korelasi atau koefisien determinasi. Nah, hal itu bisa kita melihat dari nih output SPSS di model summary. Kita copy di sini. Jadi sekarang kita baca ini apa sih artinya tabel model summary. Pada tabel model summary kita melihat ada beberapa nilai. Nilai yang pertama adalah nilai R. Nilai R sini sama dengan 0,527. Ini menandakan R ini menandakan koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya. Ya. Jadi besar korelasi antara motivasi dan kepemimpinan terhadap perilaku berorganisasi adalah korelasinya 0,527, atau kalau dijadikan persen ya 52,7%. Jadi lumayan erat hubungannya ya. Jadi antara dua variabel ini. Lalu kita lihat R square di sini. R square ini adalah menandakan nilai koefisien determinasi. R square itu maksudnya R kuadrat ya.
Jadi R kuadrat. Di sini nilainya adalah 0,278. 0,278. Jadi sebenarnya ini bisa kita hitung dengan 0,527. Ini kita pangkatkan 2. Jadi R kuadrat. Ini menandakan apa? Artinya adalah ini adalah besarnya pengaruh secara bersama-sama antara variabel motivasi sama dan kepemimpinan tadi. Kepemimpinan terhadap perilaku berorganisasi. Jadi besarnya adalah 0,278 atau kalau dijadikan persentase itu 27,8%. Jadi 27,8% ini adalah besarnya sumbangan ya, sumbangan pengaruh ya, sumbangan pengaruh. Jadi variabel perilaku berorganisasi ini dipengaruhi oleh dua variabel ini. Dipengaruhi oleh variabel motivasi dan kepemimpinan. Nah, seberapa besar pengaruhnya besarnya adalah 27,8%. Lalu sisanya masih banyak, itu 100% kurangi 27,8% berarti 73,2 ya. Itu dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar motivasi dan kepemimpinan. Jadi di sini pasangan motivasi dan kepemimpinan ini hanya 27,8% pengaruhnya. Ya. Jadi perilaku berorganisasi ini akan maknanya akan dipengaruhi oleh banyak variabel. Jadi ada dua variabel di sini yang kita teliti, pengaruhnya ternyata hanya 27,8%. Sisanya itu ada variabel lain yang mungkin bisa menjadi saran untuk penelitian selanjutnya. Bisa meneliti variabel lain yang mempengaruhi perilaku berorganisasi ini. Jadi itu ya. Kemudian R square ini sebenarnya adjusted R square ini sebenarnya sama dengan R square ini. Kadang ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini. Jadi terserah kita mau menggunakan apa. Cuma kalau saya pribadi lebih memilih menggunakan yang ini. Ini katanya lebih stabil. Ini menurut beberapa referensi yang saya baca. Kemudian ini standar error. Nah, itu untuk model summary. Kemudian biasanya kalau regresi berganda ada namanya persamaan regresi. Persamaan regresi. Jadi persamaan regresi itu kita itu sebuah persamaan untuk memprediksi variabel Y gitu. Jadi persamaan regresi itu tulisannya yaitu Y sama dengan koefisien dari X1 ditambah koefisien dari X2 ditambah dengan konstanta. Jadi persamaan regresi ini akan kita gunakan untuk memprediksi Y. Sederhananya, Y ini kan perilaku berorganisasi. Jadi perilaku berorganisasi akan naik jika nilai X1 dan nilai X2-nya naik, gitu kan? Naik berapa naiknya nanti bisa kita lihat. Nah, koefisiennya kita bisa melihat kalau untuk X1 bisa kita lihat di tabel koefisien yang tadi pertama. Jadi kalau untuk uji T kita melihat yang ini signifikan nilainya, tapi kalau koefisiennya kita bisa lihat di sini. Ya, di unstandarized koefisien di bagian B. Di sini ada nilai 44,757 itu menandakan konstanta, ada tulisannya konstanta. Berarti 44,757 kita taruh di sini. 44,757. Kemudian koefisien dari X1, ini X1-nya adalah kepemimpinan tadi. X1 adalah kepemimpinan, itu adalah 0,181. Oke. 0,181 kali X1, koefisien X2-nya 0,376.
0,376. Nah, jadi persamaan regresinya sudah bisa kita buat di sini. Jadi ini gunanya adalah untuk kita memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X1. Misalnya X1-nya nilainya misalnya ada orang yang nilai X1-nya 100 misalkan. Nanti X1-nya diganti dengan 100, berarti 100 kali 0,181 ditambah misalnya X2-nya berapa, nanti ditambah ini, maka kita bisa memprediksi ternyata nilainya Y-nya adalah sekian. Ini manfaat dari persamaan regresi ini. Saya kira itu untuk video uji regresi berganda. Selanjutnya nanti teman-teman bisa melihat video yang lain, yaitu uji korelasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.